Shalom anak-anak ibu semua yang berada di rumah. Hari ini kita akan kebaktian secara live streaming. Sebelum memulai kebaktian kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, hari ini kami akan memulai kebaktian kami. Berkati kami Tuhan, pimpin kami supaya kami mendengarkan firman-Mu hari ini dengan baik, supaya kami menjadi anak yang boleh menyenangkan hati-Mu, begitu juga menyenangkan hati kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, amin. Kita akan lagu pujian, segala puji syukur. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi, Aku Percaya. Seperti Tuhan sanggup
anak-anak semua, kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Pak Jamon. Hari ini saya akan cerita tentang seorang tokoh di Alkitab yang bernama Yunus. Jadi cerita kita hari ini saya akan menceritakan siapa sih si Yunus? Seperti apakah dia? Judulnya adalah Yunus di perut ikan. Mungkin sudah banyak anak-anak saya semuanya yang sudah pernah dengar ceritanya. Namun sekarang saya akan ceritakan juga untuk kita semuanya. Oke, dengan judul hari ini adalah Yunus di perut ikan yang tertulis dalam kitab Yunus pasal 1, 2, dan 3. Seperti ini ceritanya. Ada sebuah kota besar, ada sebuah kota yang besar yang bernama Niniwe. Tetapi orang-orang yang ada di kota Niniwe adalah orang-orang jahat. Jadi kotanya besar, tapi dipenuhi dengan orang-orang yang berbuat jahat. Banyak sekali kejahatan, banyak sekali perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di kota Niniwe. Tetapi Tuhan sangat sayang sama orang-orang yang ada di Niniwe ini. Sehingga saking sayangnya Tuhan, Dia ingin menyelamatkan kota Niniwe dan menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Dan kemudian lalu Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe agar orang-orang Niniwe bertobat. Lalu Tuhan menyuruh seorang nabi yang akan memberitakan firman di sana yang bernama Yunus. Yunus, pergilah engkau ke kota Niniwe itu, kota yang besar itu. Aku telah melihat di sana kotanya besar, tapi orang-orangnya semua berbuat jahat. Itu firman Tuhan kepada Yunus. Tapi ketika Yunus mendengarkan perintah Tuhan ini, yang dia lakukan taat atau malah melawan perintah Allah. Yang dia lakukan adalah, tetapi Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Yunus melarikan diri dan dia pergi ke kota yang bernama Tarsis. Tuhan suruh dia ke Niniwe, tetapi dia pergi ke kota Tarsis. Enggak maulah mendengarkan, enggak maulah melakukan apa yang Tuhan suruh. Ngapain aku ke sana memberitakan firman? Enggak maulah. Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi dia pergi ke kota yang lain yang bernama Tarsis. Dan dia menumpang di sebuah kapal layar untuk menuju kota Tarsis. Tadi Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi dia pergi ke kota Tarsis. Dia melawan perintah Allah dan menumpang pada sebuah kapal layar. Aku kesini aja lah, aku pergi ke Tarsis aja lah, gak usah pergi ke Niniwe. Ini yang ada di pikiran Yunus. Tetapi Tuhan tahu apa yang diperbuat Yunus itu. Tuhan tahu bahwa apa yang dilakukannya salah. Sehingga Tuhan menurunkan badai besar, sehingga kapal itu pun hampir hancur. Tuhan tahu Yunus berbuat salah, Yunus berbuat dosa, Yunus tidak taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menurunkan badai yang besar, sehingga kapal yang ditumpanginya itu pun hancur. Udah mau hancur kapalnya. Dan para penumpang itu pun semuanya mereka heran, kok bisa seperti ini? Kok bisa kapalnya hampir hancur? Padahal biasanya gak kayak gini kok. Ketika mereka melihat Yunus ada di bawah, mereka datang menjumpa Yunus dan berkata, kau kok bisa tidur tenang di sini? Kok bisa kau tidur tenang? Ini kita akan hancur, kapalnya akan hancur, kita akan tenggelam. Berdoalah kepada Tuhanmu. Karena mereka ketika mereka berdoa kepada Tuhan mereka, tapi Tuhan mereka tidak mau menyelamatkan mereka, tidak sanggup karena mereka tidak percaya kepada Allah Yunus. Lalu ketika Yunus mendengar orang-orang memanggil dia, dan dia pun berkata, ini semua terjadi karena aku. Tuhan menyuruh aku pergi ke kota Niniwe, tetapi aku menumpang kapal ini sehingga mau pergi ke Tarsis. Dan para penumpang itu pun mengetahui siapa penyebab badai besar itu, lalu mereka membuang Yunus ke laut. Karena badai ini ada, karena kau dicampakkan aja ke laut. Karena ini perbuatanmu. Dan betul saja dia dicampakkan ke laut. Setelah dia dicampakkan ke laut, yang terjadi adalah tiba-tiba
Tuhan mengirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Wah, hebat sekali Allah kita. Hebat sekali Tuhan. Lalu dia mengirimkan seekor ikan yang besar dan dia menelan Yunus. Hop. Setelah dia ditelan, memang Tuhan luar biasa. Kenapa ikan bisa diperintah? Ya karena yang menciptakan ikan adalah Allah. Dan dia berada di perut ikan selama 3 hari. Yang dia lakukan apa ketika dia di perut ikan, dia ngapain aja? Ternyata selama dia di perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa, dia minta ampun, dia menyesal kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku sudah salah. Aku tidak pergi ke kota yang Tuhan suruh. Lalu dia pun berdoa dengan sungguh-sungguh dan dia bertobat, dia mengaku dosanya selama dia ada dalam perut ikan. Kemudian selama dia ada di sana selama 3 hari, dia tadi berdoa, dia tadi bertobat, dia tadi menyesali dosanya, sehingga kemudian Tuhan kembali menyuruh ikan besar itu atau memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Wah hebat, setelah ditelan, dia berdoa 3 hari, lalu ikannya pun memuntahkan dia ke darat. Tentunya dalam keadaan sehat pastinya karena Tuhan yang memelihara. Dan untuk kedua kalinya Tuhan kembali menyuruh Yunus. Yunus, pergilah engkau ke kota Niniwe itu, kota yang besar itu, karena di sana orang-orangnya semua berbuat jahat. Beritakanlah firman Tuhan di sana, suruhlah mereka semuanya bertobat. Dan ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk kedua kalinya, maka dia pun pergi ke kota yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu kota Niniwe. Dia pergi ke kota Niniwe sekitar 3 hari perjalanan dari sampai ke sana. Jadi selama 3 hari Yunus berjalan, dia taat kepada perintah Tuhan, dia sudah sadar, dia sudah bertobat, lalu dia pergi untuk melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan setelah dia tiba di kota itu, dia berseru kepada orang-orang yang ada di Niniwe. Tuhan akan menunggang-balikan atau menghancurkan kota Niniwe ini jikalau semua orang-orang yang ada di Niniwe ini tidak mau bertobat. Tuhan akan menghancurkan kota ini karena Tuhan telah mendengar perbuatan-perbuatan orang di Niniwe ini semuanya jahat. Wah, ketika orang Niniwe mendengar ini, lalu yang mereka lakukan apa? Allah, masa kayak gitu? Atau mereka mau bertobat? Yang mereka lakukan adalah semua orang Niniwe percaya kepada Tuhan dan mereka mau bertobat. Sama seperti Yunus tadi, Yunus bertobat, orang Niniwe juga. Ketika orang Niniwe mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan melalui Yunus, maka orang Niniwe pun semuanya mereka bertobat, mereka berdoa, bahkan mereka berpuasa kepada Tuhan. Wah, jadi ketika mereka tahu mereka akan dihancurkan, yang mereka lakukan adalah bertobat. Oh Tuhan, ampunilah kami. Mereka tidak mau berbuat jahat lagi. Mereka tidak mau lagi berbuat dosa. Mereka malah berdoa. Berdoa bukan berdosa, ya. Jadi yang mereka lakukan adalah berdoa, tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Sehingga orang Niniwe tidak berbuat jahat lagi dan Tuhan tidak jadi menghukum mereka. Karena apa Tuhan tidak menghukum mereka? Karena mereka mau bertobat. Karena mereka tidak mau lagi melakukan kejahatan. Sehingga Tuhan menyelamatkan mereka. Sama seperti Yunus juga ketika dia bertobat menyesal, maka Tuhan memberkati dia. Demikian juga dengan orang Niniwe. Karena mereka sudah sadar, mereka bertobat, mereka berdoa kepada Tuhan, mereka tidak melakukan kejahatan, dan Tuhan pun menyelamatkan kota Niniwe. Jadi kalau kita bertobat kepada Tuhan, kalau kita datang minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Sama seperti orang Niniwe yang diberkati oleh Tuhan. Oke, untuk ayat hafalan kita hari ini, ayat hafalan kita, Ia sabar terhadap kamu. 2 Petrus 3 ayat 9. Ia sabar terhadap kamu. Ia ini artinya Tuhan. Tuhan itu sabar terhadap kita yang melakukan dosa. Sama seperti Tuhan,
sabar terhadap Yunus, demikian juga dia sabar kepada orang Niniwe yang melakukan perbuatan dosa dan menyelamatkan mereka, asal mereka mau bertobat, asal mereka tidak lagi melakukan kejahatan. Jadi kita pun kalau kita pernah berdosa, terus kita minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Pesan firman Tuhan pada hari ini bagi kita, yang pertama adalah kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita semuanya harus taat kepada perintah Tuhan. Apa rupanya perintah Tuhan? Oh, banyak. Contoh perintah Tuhan adalah menghormati orang tua. Nah, ini contoh perintah Tuhan. Jadi kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kita sudah melakukan perintah orang tua, kita taat kepada orang tua, berarti kita sudah melakukan perintah Tuhan. Contoh yang lain, gak boleh mencuri. Nah, ini juga contoh yang lain. Harus kita lakukan perbuatan-perbuatan baik supaya Tuhan memberkati kita. Itu yang pertama. Jadi kita harus taat kepada perintah Tuhan. Banyak sekali perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Contoh kalau di sekolah, contoh perbuatan baik, ya gak nyontek. Atau misalnya taat kepada guru juga contoh perbuatan baik. Kalau misalnya kita lagi belajar, kalaupun sekarang lagi online, lagi belajar di rumah, gurunya ngajar kan. Kalau gurunya bilang matikan mic-nya ya nak, ya harus taat, oke, matikan mic-nya. Kalau disuruh ngerjakan PR, ya itu juga perintah yang baik. Kalau kita taat kepada guru atau kepada orang tua, berarti kita juga sudah taat kepada Tuhan. Yang kedua pesannya, kita harus minta ampun kepada Tuhan ketika kita melakukan kesalahan. Ada rupanya orang yang gak pernah berbuat dosa. Gak ada kan? Semua orang pernah berbuat salah. Tapi kalau kita pernah berbuat salah, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Dan berjanji pastinya gak bakalan melakukan lagi. Sama seperti orang Niniwe tadi, mereka bertobat dan tidak lagi melakukan kejahatan. Jadi lewat firman Tuhan hari ini, lewat cerita sehari ini, pesannya sekali lagi, yang pertama, apapun perintah Tuhan, pasti Tuhan memerintahkan hal yang baik. Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus minta ampun kepada Tuhan. Oke, semau kita semuanya berdoa, semuanya ambil sikap berdoa, supaya Tuhan memberkati kita. Anak-anak saya yang di rumah boleh ambil sikap berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini yang boleh kami dengarkan. Lewat cerita Yunus kami diajarkan supaya kami taat kepada perintah Tuhan, supaya kami minta ampun kepada Tuhan ketika kami melakukan segala dosa dan kejahatan. Berkati kami, berkati dalam sekolahan kami, berkati orang tua kami juga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih buat Pak Jamot yang sudah menyampaikan cerita. Sebelum kita akhiri kebaktian kita hari ini, kita bernyanyi Aku Percaya. Seperti Engkau
di sini kebaktian kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Shalom anak-anak ibu. Salam. Shalom.